terima kasih banyak pengajar praktek atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu guru, salam kami begini. Om Swastiastu. Ya, pada hari ini kita kebetulan ada guru kita Gusti Ayu ya, pendampingan tahap kedua. Sebelum mulai, saya selaku kepala sekolah sebelum menyerahkan waktunya lebih banyak kepada Gusti Ayu nanti untuk presentasi, saya akan memberikan sambut sedikit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Pertama saya sampaikan terima kasih banyak atas Ibu Penny selaku pengajar praktek atas kehadirannya. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu di sini memberikan motivasi pada guru-guru kami semua untuk meningkatkan kompetensinya, terutama nanti ada dampaknya pada siswa, itu kunci utamanya. Nah, mudah-mudahan nanti Gusti Ayu nanti pada akhir CGP nanti pendamping ini bisa memberikan inspirasi pada teman-teman semua mengikuti jejaknya, karena bagaimanapun kompetensi ini nanti Gusti Ayu bisa mengimas kepada teman-teman, kemudian khususnya pada teman-teman nanti pada umumnya nanti pada khususnya adalah membawa perubahan pada kita semua, yaitu pada siswa, khususnya pendidik ada perubahan. Nah, pada hari ini apa yang disampaikan pada presentasi ini membawakan visi misi sekolah. Nah, bagaimanapun di sini namanya CGP, dalam menyusun visi dan misi kita harus menyesuaikan visi misi yang telah ada. Telah ada, kita tidak merubah visi misi, namun mencoba membuat visi misi, membuat inovasi mungkin yang mana sudah bisa dijalankan, yang mana belum. Itulah kuncinya nanti dalam presentasi ini. Kita belajar bersama-sama. Ya, kita belajar bersama-sama nantinya membuat visi misi sekolah. Kita merefleksi, mungkin bukannya visi misi yang kita telah punya bukannya jelek, namun kita perlu ada perubahan, yang mana sudah tercapai, yang mana tidak. Nah, yang sudah capai apa, mungkin ada kendala yang tidak tercapai, mungkin mana kendalanya, itu yang perlu kita review kembali. Nah, mudah-mudahan dengan adanya presentasi yang dibawakan oleh guru kita Gusti Ayu selaku CGP nanti bisa kita telaah bersama-sama, ada manfaat kita secara. Ya, itulah sebagai kata sambutan sedikit dari kami dan kepala sekolah. Nanti yang waktu lebih banyak akan serahkan pada Bu Gusti sewaktu mencoba menyusun revisi visi misi sekolah sesuai dengan apa yang didapatkan di modul mungkin ya dari CGP ya. Waktu kami persilahkan lebih banyak kepada Ibu yang kami serahkan ya. Sekian, terima kasih. Sambutannya dan penguatannya pada kami semuanya. Jadi pada kesempatan ini bukan tujuan kami di sini, kedatangan yang kesini untuk merubah visi. Mungkin yang mungkin digarisbawahi. Jadi tujuannya bukan untuk merubah visi yang sudah ada, cuma kita memperdalam kembali apa yang sudah Bapak Ibu lakukan terkait tentang penjalanan misi dan misi dari sekolah. Jadi tujuan diskusi kita ini adalah mendiskusikan bagaimana cita-cita keluarga sekolah semuanya, baik dari Bapak Ibu semuanya terhadap murid di masa depan. Kan Bapak Ibu pasti punya gambaran tentang apa yang Bapak Ibu inginkan tentang murid Bapak Ibu di masa depan. Itu yang kita akan keluarkan, akan kita buat sebuah visi dari diri Bapak Ibu sendiri nanti ke dalam visi sekolah yang sudah terintegrasi dalam visi yang sudah ada. Kuatkan lagi, kemudian nanti kita akan bersama Bu Gusti Ayu yang akan menyampaikan kalimat tumpang. Nanti Bapak Ibu akan mengisi kalimat tumpang tersebut sesuai dengan arahan pertanyaan yang ada. Kemudian nanti kita akan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan baik di kelas maupun di sekolah yang sudah tercermin dari visi sekolah. Kemudian sesi selanjutnya kita akan mendiskusikan apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah, atau mungkin punya program-program baru yang Bapak Ibu
temui atau mungkin Bapak Ibu dapat dari sekolah lain mau Bapak Ibu terapkan nanti dalam penguatan visi itu bisa nanti kita sampaikan. Ada Bapak kepala sekolahnya kan Bapak Ibu punya program atau rencana itu saya implementasikan bisa disampaikan pada diskusi ini. Dan terakhir nanti kita akan bentuk kita akan melakukan refleksi secara keseluruhan terkait apa yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan lagi sesuai dengan visi sekolah. Oke. Ke gambaran kegiatan kita pada hari ini untuk lebih lanjut karena Niki akan dipandu oleh Niki selaku pemateri pada kesempatan kali ini yang akan berikan kesempatan kepada Niki untuk memandu proses diskusi. Oke, kepada Niki dipersilakan. Terima kasih waktunya. Iya. Selamat siang teman-teman, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Ibu pengajar praktek yang sudah pernah hadir memimpin siang hari ini. Kali ini saya akan melakukan diskusi tentang visi cita-cita murid impian kita bersama. Nah, di sini saya akan membagikan pertanyaan atau kalimat rumpang yang di sana Bapak Ibu guru silakan mengisinya berdasarkan dari pertanyaan itu mematik atau memancing imajinasinya setelah mengingat anak-anak kalian di kelas, apa sih yang ingin saya anak-anak yang bagaimana sih cita-citanya saya seperti itu sebagai dasar kita untuk nanti menjadi kesimpulan jadi suatu visi kita untuk kelas kita, untuk anak kita yang menjadi seperti apa. Jadi sekarang saya bagikan Ya kan boleh nggak? Turun ya boleh. Katanya yang lain waktu ini kan semua angkat dia mungkin belakang. Nah, dilihat dari yang pertama, bisa diisi yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang dilihat dari visi sekolah, terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang inovatif, berprestasi, berkarakter, profil pelajar Pancasila. Jadi dari visi yang kita memimpikan murid yang seperti apa sehingga mampu berjalan seiring dengan visi sekolah tersebut. Itu bisa untuk mencari ilham kata-katanya bisa dilihat dari indikator visi ya. Dari indikator visi bisa dilihat yang kayak gimana. Kita ingat-ingat lagi pengalaman pembelajaran sudah kita lakukan di kelas, lalu bagaimana pakai kita terhadap anak-anak. Bisa diisi berdasarkan pengalaman pembelajaran di kelasnya. Jadi apa yang teman-teman tulis nanti saya akan simpulkan. Kita simpulkan menjadi visi masing-masing guru yang berjalan seiring dengan visi sekolah. Lalu yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah
kalian mempercayai anak didik kalian seperti apa. Entah itu misalnya kertas kosong, kertas abu-abu, kertas pelangi. Dan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan sesuai dengan visi kita. Dilihat dari visi kita, apa yang kita utamakan di sekolah dalam proses pembelajaran, baik di dalam ataupun di luar kelas, apa yang kita utamakan. Lalu yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah, apa sih yang sudah kita tanamkan selama pembelajaran di dalam ataupun di luar kelas, dan kita tahu bahwa oh dia itu udah tahu kayak ini, dia itu udah tahu kayak itu, yang sesuai juga dengan visi sekolah. Nah, kita tulis ini berdasarkan pengalaman pembelajaran yang sudah dilakukan, ya. Yang mungkin kalian sudah terlihat gambarannya. Yang betul bisa pulang. Halo? Oh ya. Terus kita warga di sekolah ini yakin untuk, nah, kita sebagai satu keluarga yakin untuk ngapain? Untuk apa? Untuk masih dalam dasar visi sekolah. Nomor 3 Gusti. Nomor 3, di sekolah kita mengutamakan apa yang kita utamakan sekolah untuk mencapai visi tersebut. Santai ya, nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah loh kegiatannya ya. Kita hanya sharing, berbagi apa sih pengalaman berdasarkan dari pengalaman belajar kita yang sekiranya sudah sesuai dengan visi sekolah. Terus kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ini lebih ke mungkin ada kesepakatan kelas yang sudah dibuat
dan Nomor 4 seiring ini. dengan visi. Nomor 4 saya alamat ini. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa yang sudah Bapak tanamkan terarahkan kepada murid yang sesuai dengan visi tersebut, sehingga Bapak yakin bahwa mereka paham akan mungkin tanggung jawab. Iya. Ada nih kan kalau ada linknya di grup ya. Sharing bisa langsung. Saya nggak ada nih share.
Amin sekali nak. Namanya sih kan. Sesuai arahan Ibu Pipi, jadi dibacakan nih. Murid impian, cita-cita murid impian dari Bapak Ibu seperti apa? Berdasarkan isi sekolah dan pengalaman pembelajaran yang sudah dilakukan. Baiklah, karena semua pertanyaan sudah selesai, mungkin kita mulai dari Bapak Kepala Sekolah. Oke, ya, silakan Pak Kasat. Yang duduk nih. Ya, kita memimpi murid yang dididik yang nanti yang di sini berpikir, yang kita mimpikan adalah murid yang kritis, kreatif, inovatif dengan sesuai dengan profil belajar Pancasila ya, dengan menggunakan diri sebagai sumber. Yang nomor 2, kita jawab bahwa murid telah memiliki bakat dan minat. Kita sebagai guru di sekolah, sebagai pendidik, hanya bisa menuntun, mengarahkan sesuai dengan bakat dan minatnya, dengan memfasilitasi sesuai dengan apa yang ada di sekolah, sarana artinya satpas yang ada di sekolah untuk mengembangkan bakat. Di sekolah kita menggunakan apa? Mengutamakan apa? Nah, jelas di sini kita mengutamakan, jelas kita utama sini adalah mengembangkan bakat minat siswa. Ini yang kita utamakan agar tujuan siswa itu bisa tercapai ya. Agar tujuan siswa itu tercapai, nah, artinya apa? Anak itu datang ke sekolah kan dia masih kurang, dia tidak tahu. Kita perlu di sekolah dengan seperti kurikulum mereka sekarang kan baru datang anak itu, kita baru masuk seperti itu, perlu ada tes diagnostik, kita memetakan siswa. Dengan adanya tes diagnostik ini kita perlu petakan anak yang sudah bisa, anak yang kurang, kita ngomong. Sehingga kita punya strategi sebagai guru untuk mensiasati bagaimana sih anak yang kurang ini agar bisa bersama-sama dengan anak yang telah bisa membaca ini. Itu yang kita utamakan adalah agar satuan pendidik itu bisa lebih maju lah gitu, meningkat mutunya. Nah, bagi anak yang kurang, dia kurang di bidang akademik, mungkin di bidang non akademiknya, karena dengan tes diagnostik kita tahu anak ini bakatnya di bidang seni, bukan di bidang akademik. Nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul. Nah, ini sadar betul kita dari banyak siswa itu sudah jelas kemampuan ini berbeda-beda. Tipe belajarnya pun berbeda-beda. Jelas bakatnya beda, tipe belajar. Ada yang senang membaca, ada yang tidak, ada yang mendengarkan. Nah, disinilah perlu kita bertelaah bagaimana sih strategi kita sebagai guru supaya anak yang bermacam-macam ini bisa juga tujuan ini bisa tercapai. Itu menurut yang sendiri nih. Karena bagaimanapun ini guru yang kita cita-citakan ini sesuai dengan visi dan misi yang berkarakter. Berkarakter ini bukan saja di bidang perilaku, namun juga perlu berkarakter di bidang selain perilaku, bidang budi pekerti.
dia nyambung. Kalau karakternya dia pintar, karakternya jelek, juga tidak. Nah, ini yang perlu ada kesesuaian lah. Kita sebagai warga di sekolah kita yakin bahwa anak kita ini ya memiliki cita-cita yang jauh ke depan. Artinya dia sudah punya gambaran, nanti saya setelah tamat di sini, setelah dewasa saya mau jadi apa. Kalau dia mau jadi polisi atau mau jadi dokter, kita sudah bisa mengarahkan. Oh, kalau mau punya cita-cita mau jadi polisi, kamu harus belajar ini lebih banyak. Kalau mau jadi dokter, pelajaranlah ini lebih banyak. Kita hanya bisa memfasilitasi, seperti itu bisa mengarahkan. Walaupun itu tergantung dari anak juga sebagai membawa potensinya, termasuk juga orang tuanya. Kita hanya bisa mengarahkan, kita tetap akan berkolaborasi sama orang tua. Nomor 6, kita dalam sekolah ini paham bahwa memang untuk mewujudkan visi misi sekolah ini agak untuk mencari kenyataan ini, walaupun kita punya misalnya visi di sekolah ada seperti di sini ada 4 gitu. Walaupun tidak tercapai, minimal ada kenyataannya, realnya pada siswa itu ada dampak perubahan gitu. Terutama misalnya dari anak yang tidak bisa membaca udah bisa menjadi baca kayak gitu. Dari anak yang potensinya punya potensi olahraga, setelah di sekolah dengan arah guru olahraga dia mampu mencapai puncak prestasi. Kemudian di bidang seni gitu. Sama juga demikian, dia punya bakat seni, kita latih ke seninya sehingga bisa tercapai bakat dan minat itu bisa berkembang. Nah, sehingga untuk mencapai ini semua kita perlu kerjasama yang keras dengan berbagai stakeholder. Dalam hal ini pihak yang berkepentingan, dalam hal ini pihak guru, warga sekolah, dunia usaha, dunia industri, ini ada dunia usaha, dunia industri. Perlulah kita ada kolaborasi untuk mencapai agar visi misi sekolah bisa tercapai. Itulah bisa yang kasih gambar sedikit untuk visi misi yang disampaikan di sini. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mungkin teman-teman bisa menambahkan atau mempunyai pendapat lain, kami persilakan. Baiklah, terima kasih Bapak atas pemikirannya yang telah dituangkan dari tayangan tersebut. Saya lanjutkan ke Ibu Desa Juli Sumpayani untuk waktunya, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Ingin menyampaikan melengkapi kalimat terbang yang telah dibagikan oleh Mrs. Yayu. Untuk pertanyaan yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang ini mimpi saya memimpikan murid-murid yang berkarakter mulia, yaitu sesuai profil pelajar Pancasila. Kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik dengan beragam karakter, bakat dan potensi. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa prestasi adalah tolak ukur dalam suatu proses menimba ilmu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mengembangkan bakat dan potensi yang ada pada murid. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan untuk mengembangkan diri sesuai minat dan kebutuhannya. Terima kasih Bu Desa atas pemikiran yang telah dituangkan pada pertanyaan tersebut. Dilanjutkan dengan Bu Eka Yanti, atas waktunya saya persilakan. Ya, terima kasih. Di sini yang sedikit menyampaikan apa yang menjadi mimpi saya untuk peserta didik. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang sesuai dengan kurikulum Merdeka berdasarkan 5 sila.
yaitu bertakwa, berkarakter mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, menurut pemikiran saya, anak-anak yang datang ke sekolah kelas 1, sekolah dasar itu mereka seperti kertas kosong yang bisa kita tulis atau kita isi dengan hal-hal baru yang positif agar terwujudnya pendidikan yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, tentu kalau di sekolah kita lebih mengutamakan peserta didik dengan kondisi dan karakter mereka yang berbeda-beda. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mempunyai karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini sudah sangat lengkap ya, kalau profil pelajar Pancasilanya sudah ada bertakwa, berhalak mulia, terus itu gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sudah sangat komplit sekali kalau kita bisa menerapkan itu dari ini. Kita warga di sekolah ini yakin dapat mewujudkan anak-anak yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa disiplin positif bisa diwujudkan melalui kesepakatan kelas yang dibuat bersama peserta didik dengan melihat kondisi lingkungan sekolah, karakter peserta didik, dan budaya lokal yang ada di sini. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Bu Eka atas pemikirannya. Dilanjutkan kepada Bapak Kadek Musik Jaya atas waktunya. Silakan Bapak Musika. Baik, terima kasih atas waktunya ke saya. Izin saya menyampaikan sedikit kata-kata. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang memiliki karakter dan berjiwa nasional, di mana dari karakter dia bertumbuh menjadi jiwa yang bernasional. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah generasi emas yang akan datang. Bagaimana kita sebagai guru mendidik murid-murid kita untuk menjadi generasi selanjutnya yang akan datang, sehingga murid-murid itu menjadi ujung tombak bagi negara atau bangsa negara ini. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan bagaimana pendidikan yang berkualitas. Kita sebagai guru bagaimana memberikan murid-murid pengetahuan, pengalaman, dan hal yang lain-lain sebagai sebagai bekal dirinya sendiri untuk di masa depan yang akan datang. Yang keempat, murid-murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah sama dengan di rumah. Rumah itu untuk menuntut ilmu, sekolah itu untuk menuntut ilmu, untuk menjadikan manusia menjadikan manusia gitu. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk mengetahui bakat, potensi, dan kemampuan yang ada pada murid. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah adalah tempat mendapatkan pengalaman dan ilmu. Itu yang saya berikan. Terima kasih. Mantap. Terima kasih atas pemikiran Pak Kadek. Dilanjutkan ke Bu Oka yang atas waktunya. Silakan Bu Oka. Terima kasih. Izin menyampaikan, kita memimpikan murid-murid yang memiliki keinginan kuat untuk selalu belajar dan mengembangkan diri sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah individu yang memiliki karakter, bakat, dan minat yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan warga sekolah yang mampu berkarakter profil pelajar Pancasila.
seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mempunyai minat dan kebutuhan yang berbeda. Yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk mengembangkan diri, untuk menemukan solusi yang tepat, bermanfaat sesuai dengan keadaan masa kini. Yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa disiplin positif bisa diwujudkan dengan mewujudkan warga sekolah yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila terlebih dahulu. Baik, demikian saya sampaikan. Pak Yanti atas lampirannya. Untuk yang terakhir dari senior kita, wejangannya untuk Ibu Supade Supatini, saya persilakan. Terima kasih untuk waktunya untuk menjawab. Yang pertama, kita memberikan murid-murid yang memiliki keinginan yang kuat, yang bernalar kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita percaya bahwa murid adalah merupakan individu yang memiliki karakter, minat, bakat yang berbeda-beda. Untuk itu bagaimana upaya kita di sekolah untuk mengupayakan anak-anak yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan supaya anak-anak kita mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat bagi mereka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid itu memiliki minat yang berbeda-beda. Dan yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan talenta atau kecakapan yang dimiliki oleh anak-anak. Dan yang keenam, kita warga di sekolah ini paham bahwa disiplin positif di sekolah itu bisa diwujudkan melalui kesepakatan kelas yang dibuat di kelas masing-masing. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas Ibu senior saya, Ibu Manti Supatini, atas pemikirannya terhadap pertanyaan yang sudah saya bagikan tadi. Sekarang dari hasil yang sudah dipresentasikan Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah, saya bisa rangkum menjadi sebuah kalimat sini ya. Saya minta gitu. Maaf ya, salah teknis. Sinyal jadinya. Nah, di sini karena sinyal saya bacakan saja ya. Kalimat rumpang yang sudah kita sama-sama isi tentang
cita-cita untuk murid. Dari yang pertama yang sudah panjang lebar dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman semua yang sudah mengisi, kita memimpikan murid yang bagaimana? Berdasarkan dari hasil diskusi kita tadi, apa yang sudah Bapak Ibu tuangkan pemikirannya, kita sama-sama bercita-cita, murid impian kita membayangkan murid-murid kita kelak nanti berkarakter yang positif sebagaimana yang sudah tertuang pada profil pelajar Pancasila. Ya, di sini kita berharap anak-anak menjadi seseorang yang religius, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bagian-bagian dari profil pelajar Pancasila itu sendiri. Lalu diharapkan juga mereka menjadi individu yang mandiri, mampu berdiri sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Lalu mengharapkan juga murid-murid memiliki kemampuan yang berpikir kritis dan kreatif, sehingga ketika dihadapkan pada satu permasalahan atau peristiwa, mereka tidak langsung mempercayainya begitu saja, akan tetapi memikirkan terlebih dahulu akan kebenaran atau memikirkan tentang keputusan atau solusi yang akan diambil. Itu apakah sudah tepat atau belum? Di sini karena saya sering bilang karena kalian memegang HP pribadi, sudah memiliki HP, jadi kalian bisa mengakses berbagai sumber informasi. Nah, ada juga jeleknya di sana karena terlalu banyak berita hoax yang terjadi. Jadi di sini diharapkan anak-anak tidak langsung percaya dengan apapun yang didapat dari informasi tersebut. Lalu memimpikan mereka menjadi individu yang mampu berkolaborasi dengan orang lain dari seperti yang sudah kita lakukan setiap hari di kelas, pengelompokan, belajar kelompok yang seperti itu. Di sana anak-anak mampu berkolaborasi dengan orang lain, tidak dengan itu saja, walaupun dengan si A, si B, si C bisa ya. Karena pintar untuk diri sendiri saja tapi tidak cukup, namun harus bisa mengajak orang lain dan berbagi dengan orang itu sendiri. Seperti yang sudah saya katakan tadi, tidak hanya dia harus berkelompok dengan si A aja, tapi bisa dengan si B, si C seperti itu. Lalu di sini kita juga menginginkan murid yang memiliki keterampilan dalam berkomunikasi, menyampaikan pendapatnya. Seperti kalau mungkin di kelas atas, anak-anak bisa melakukan presentasi dari hasil kerja prakteknya yang seperti itu. Lalu menyampaikan pendapatnya, buah dari pemikiran yang dihadapi dengan orang lain dengan rasa penuh percaya diri. Dan mereka juga harus memiliki daya saing atau memiliki nilai kompetitif yang mampu bersaing dengan orang lain, sehingga kompetensinya dapat teruji melalui sebuah kompetensi dan memiliki jiwa pemenang. Dan yang terakhir adalah kita di sini mengharapkan murid kita menguasai teknologi yang sesuai dengan kodrat zaman saat ini, update teknologinya ya betul seperti itu. Lalu semua harapan kita tentunya tidak akan terwujud jika dilakukan sendiri. Maka dari itu kita kerjasama dari semua pihak dan berkolaborasi di sini sangat perlu dilakukan dalam mewujudkan kesuksesan murid-murid kita di masa depan. Dan mulai dari kepala sekolah dan rekan-rekan guru di sini saling mendukung, bukan hanya guru tetapi staf juga, tenaga kependidikan, komite seperti itu saling mendukung dan berkolaborasi untuk melaksanakan sehingga murid-murid bisa memiliki karakter yang diharapkan sesuai dengan visi kita, profil pelajar Pancasila itu. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah, berdasarkan dari hasil diskusi kita percaya murid itu adalah sesuatu yang unik, memiliki seperti dibilang oleh Pak Kadek, merupakan generasi emas. Dan kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki potensi, karakter, dan keunikan masing-masing, yang memiliki keistimewaan, bakat, dan minat yang berbeda antara anak yang satu dengan yang lainnya. Sehingga kita harus kembangkan seoptimal mungkin
sehingga mereka dapat menjadi individu yang tumbuh dan berkembang dengan baik seperti itu. Lalu yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini yang berpusat terhadap murid serta kita memberikan pengalaman pembelajaran yang real sesuai dengan visi sekolah kita, yaitu terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat dapat berprestasi dan berkarakter profil pelajar Pancasila seperti itu. Sing nama sing ada Pak. Lalu yang pertanyaan selanjutnya itu main tak? Coba. Oke. Nah, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pertanyaan berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah ini untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran yang layak dari guru dan mendapatkan ilmu, budi pekerti sehingga mereka menjadi individu yang pintar, cerdas dan berkarakter sesuai dengan harapan kita, di mana prestasi yang dicapainya nanti bisa dijadikan tolak ukur seperti yang sudah dikatakan oleh Bu Desa, sebagai bisa dianggap sebagai pencapaian seperti itu. Nah, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk dapat menuntun, membimbing murid-murid di sekolah agar mendapat pendidikan yang berpihak kepada murid, menghamba pada murid dan menuntunnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, di mana mendorong dan memotivasi mereka agar tumbuh dan berkembang dengan baik, serta yakin dapat mewujudkannya seperti keyakinan Ibu Dekayanti, mampu mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kompetensi yang berbeda satu sama lainnya, saling melengkapi di sini, karena setiap manusia pasti ada kekurangan, ada kelebihannya, dan seperti keyakinan kita tadi bahwa setiap anak merupakan makhluk yang unik, sehingga mereka punya keunikan masing-masing sehingga bisa saling melengkapi seperti itu. Dan tugas kita di sini mengoptimalkan bakat dan keistimewaan mereka tersebut dengan cara yang berbeda sesuai dengan apa yang mereka miliki dan mereka inginkan berdasarkan asesmen yang sudah kita lakukan, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang lebih maksimal untuk mencapai cita-cita dengan memberi bekal dasar mereka dari pembiasaan disiplin positif. Itu yang menjadi disiplin positif, itu merupakan dasar mereka untuk hidup dan melanjutkan kehidupan mereka seperti itu. Baiklah, itu kalimat rumpang cita-cita untuk murid dari diskusi kita untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan waktu kepada Ibu Devi. Terima kasih atas pembawakan ini materi mengenai kalimat rumpang dan sudah disimpulkan dengan baik berdasarkan apa yang menjadi cita-cita atau visi dari rekan-rekan semua. Mungkin sesi berikutnya yang akan ajak Bapak Ibu semua untuk melihat visi dari sekolah. Sudah dibawa visi dari sekolah ini? Mungkin yang akan yang tanyakan dari visi yang sudah ada atau visi sekolah Bapak Ibu semuanya, mungkin bisa disampaikan dalam diskusi ini, kira-kira program apa yang sudah dilaksanakan di sekolah ini yang berpihak pada murid. Mungkin dari kelas Bapak Ibu sendiri sudah melaksanakan program-program yang merupakan kebiasaan yang ada di kelas Bapak Ibu semuanya, bisa disampaikan atau di-sharing
itu sudah sesuai dengan visi dan sudah berdampak kepada murid apa gimana, itu yang akan kita bahas. Oke, mungkin dari Bapak Terima kasih Ibu. Sesuai dengan visi sekolah terwujud generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang inovatif, berprestasi, bertata profil pelajar. Yang telah bisa kami lakukan sekolah yang real gitu ya, boleh dikatakan ini anak-anak kami di sekolah setiap hari sudah pertama sesuai dengan berkarakter. Setiap pagi datang menyambut kedatangan siswa dengan mengucapkan Swastiastu atau selamat pagi. Kemudian sampai di sekolah dia setelah bel, anak-anak sudah wajib itu untuk berpisahnya 7.15 menit sebelum jam 7.15 sudah bel, anak-anak melakukan Trisandil. Habis Trisandil dia adalah penghormat bendera, rasa nasionalismenya, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya itu. Kemudian habis itu sudah melakukan tepuk-tepuk ya, sesuai dengan apa yang ada. Itu menjadi yang kita lakukan setiap hari sehingga menjadi pembiasaan, menjadi budaya. Jadi, entah itu tepuk karakter, tepuk macam-macam lah gitu ya. Itu pembiasaannya. Kemudian yang lagi adalah sebelum masuk ke kelas dia ada literasi 15 menit. Sudah kami biasakan anak-anak membaca di teras. Nah, setiap guru wali kelasnya adalah mendampingi ya kelas rendah, mungkin menanyakan apa judulnya, tokohnya siapa, nah tempatnya di mana. Yang kelas tinggi yang suruh untuk kalau bisa memahami itu menceritakan kembali supaya bisa berkomunikasi apa sih isi dari pelajaran itu untuk literasinya yang bisa dia sampaikan. Kemudian untuk peningkatan literasi juga kita juga punya jadwal untuk datang ke pusaka untuk membaca dari kelas 1 itu sudah ada jadwal Senin kelas 1 jadwal itu sudah ada juga. Itu sedikit yang bisa sampaikan dulu. Sebenarnya teman-teman juga bisa ya itu realnya itu yang bisa bawakan dulu masalah literasi yang bisa kita sampaikan. Nah, untuk berikutnya yang serahkan sama Ibu teman-teman juga bisa. luar biasa Bapak. Ya. Berarti yang sudah Bapak sampaikan tadi bahwa program-program yang sudah berjalan itu pertama terkait tentang pembiasaan 5S Ya. sama Ya. itu sudah dilaksanakan dan sudah dilakukan dalam setiap aktivitas rutin yang ya. dilakukan di awal dari sebelum mulai pelajaran, kemudian dalam kebiasaan keseharian juga, kemudian saat literasi juga tadi disampaikan bahwa sekolah ini memang konsisten ya dalam arti menjadwalkan secara rutin kegiatan membaca keperpustakaan dan kebiasaan sebelum mulai pelajaran. Nah itu dari yang Bapak lihat, karena Bapak kan sudah punya kelas Ya, ya, jadi yang Bapak amati secara keseluruhan yang sudah terlihat. Nah mungkin yang kasih kesempatan mungkin kepada rekan-rekan guru yang lain, mungkin di kelasnya mungkin punya sebuah program yang inovatif dan memang sesuai dengan visi dari sekolah. Mungkin bisa disampaikan, mungkin dari Eka. Terima kasih untuk waktunya. Kebetulan dia ada di kelas 1 ya, di kelas dasar, dan di mana kelas 1 itu masa transisi dari PAUD ke SD. Jadi yang lebih yang tekankan di sana adalah berkarakter profil pelajar Pancasilanya, karena menurut yang sendiri di sana sudah komplit sekali kalau kita bisa membentuk itu sedari dini untuk anak-anak. Di mana di sana yang di semester 1 pertama yang lakukan di masa awal sekolah itu yang adakan kesepakatan kelas. Di semester 1 yang lebih tekankan ke berimannya, terus itu berakhlak mulia, berkarakter global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Jadi untuk pembentukan disiplin yang saya lakukan pertama, disiplin positif yang bentuk dengan kesepakatan kelas yang kita buat bersama berdasarkan karakter siswa. Jadi yang sesuaikan dengan kemampuan siswa.
berimannya, mereka belajar untuk mengikuti kakak kelasnya, untuk tulisannya terlebih dahulu. Terus kalau untuk di semester 2 kita mengadakan perubahan pada kesepakatan kelas, di mana dari mereka berawal dari tulisannya, terus tuh yang meminta mereka tuh untuk membawa canang secara bergilir. Itu perubahan kesepakatan kelas yang terjadi dari semester 1 ke semester 2-nya. Jadi mereka sudah mulai bisa lebih ke meningkatkan rasa beriman dan bertakwanya di sana. Dari mereka hanya berdoa dan bertulisannya, tapi mereka sudah bisa mengimplementasikan dengan sarana dan prasarana yang mereka bawa sendiri. Terus dari berakhlak mulianya, di sini mereka saling, kalau untuk anak kelas 1 mungkin lebih ke merangkul teman-teman mereka. Jadi kita yang membentuk mereka memang sengaja yang bentuk secara berkelompok kalau di kelas, yang sesuaikan dengan kemampuan mereka. Jadi di satu kelompok itu tidak hanya mereka memiliki kemampuan yang sama rata, tetapi yang berusaha untuk artinya menyediakan fasilitator di setiap kelompoknya, gitu, agar mereka bisa saling mengisi satu sama lainnya di sana. Terus bergotong royong juga ada di sana, yang tambahkan di disiplinnya, di piket, tugas piket yang mulai bagi itu di semester 2-nya. Jadi kesepakatan itu banyak perubahan di semester 2-nya dan semester 1-nya. Terus mandiri juga, dari mandirinya mereka bertanggung jawab dengan apa yang mereka bawa dari rumah, seperti alat tulis. Terus tuh kesepakatan yang harus mereka laksanakan seperti membawa tumbler, membawa kotak makan, baik itu isi ataupun tidak terisi. Jadi itu mereka belajar mandiri, bertanggung jawab dari apa yang mereka bawa. Bernalar kritis, jadi bernalar kritisnya yang ambil di P5-nya. Jadi kegiatan di sana yang ambil lebih banyak melihatnya bernalar kritis untuk anak-anaknya. Ada yang masanya masih berkembang dan ada yang sudah bisa mengikuti. Kreatifnya juga yang ambil di P5-nya. Demikian sih untuk yang di kelas bawah. Luar biasa sekali ya. Jadi Ibu tadi menyampaikan bahwa jadi yang lebih Ibu tekankan itu adalah pembentukan karakter dari profil pada kelas. Iya. Jadi karena kelas itu kan masih transisi seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada perubahan dari satu TK, mereka kan sering main itu. Nah, bahkan kadang udah masuk SD kan agak sulit kita jadi ya merubah kebiasaan yang sudah memang dibawa dari rumahnya, kemudian di sekolahnya lagi, apalagi kalau misalnya di sekolahnya kan lebih banyak bermain. Kalau udah masuk SD agak siap sebenarnya. Kita juga merasakan. Jadi kita kelas awal tuh memang bagus sekali membentuk karakter. Karena di SD itu kita sudah mulai mengajarkan tata krama, sopan santun, itu yang memang harus kita tanamkan sejak dini. Tapi kalau kita tanamkan sejak udah dari kelas tinggi, kita tanamkan kita sarankan ya. Dan tadi Ibu menyampaikan juga telah membangun kesepakatan awal, kesepakatan kelas ya. Dan kesepakatan kelas juga itu pun bertahap, ada perubahan. Di awalnya dia cuma ikut-ikutan, berdoa, ikut tulisannya. Nanti di semester 2 direvisi lagi, jadi tambahkan pembanternya. Jadi adalah bentuk implementasi atau perubahan dari disiplin luar biasa sekali. Dan yang tadi tangkap bahwa visi atau kegiatan atau program yang Ibu sudah lakukan itu sudah sesuai dengan visi, jadi berdampak pada siswa. Oke, terima kasih Ibu Kayanti. Yang kasih kesempatan pada Bu Kayanti. Ini menurut yang sesuai indikator visi yang ada di sekolah, di mana di sana ada prestasi tak hanya berkisar pada kemampuan kognitif dalam ajang prestatif saja, namun lebih pada keberhasilan menemukan kemampuan diri, mengembangkan talenta dan kecakapan hidup yang bermanfaat. Di mana di sekolah kita tidak hanya menuntut untuk prestasi kognitifnya saja, tapi kita juga mendukung dan memfasilitasi talenta-talenta yang dimiliki siswa-siswa yang ada di sekolah. Contohnya misalnya ada beberapa siswa yang memiliki prestasi seperti dia punya talenta di bidang
olahraga renang gitu misalnya. Di sekolah itu sudah sangat mendukung dan memfasilitasi siswa tersebut, jadi dia bisa mengembangkan talenta-talenta yang dimiliki oleh beberapa siswa. Selain itu seperti yang disampaikan tadi juga sama Bu Eka, sama di kelas 4 juga membentuk kesepakatan kelas. Seperti tadi yang juga menambahkan sedikit di mana mandiri, bergotong royong, di mana di sekolah juga kesepakatan di kelas setiap kelas itu sama. Bila ada siswa yang sakit, kita bersama-sama bergotong royong mengumpulkan sumbangan seikhlasnya, seberapa dia 1.000, 2.000 untuk supaya siswa itu memiliki rasa gotong royong, simpati terhadap teman yang lagi sakit, dengan rasa bila perlu ada teman-teman yang juga ikut, siswa yang ikut juga mengunjungi, menjenguk siswa yang sakit. Seperti itu kan yang bisa yang tambahkan sedikit gitu. Jadi yang sudah disampaikan tadi bahwa memang kegiatan yang sudah dilakukan di sekolah terkait tentang pengembangan prestasi. Jadi yang tangkap tadi bahwa sekolah sudah memfasilitasi bentukan dari prestasi-prestasi anak, misalnya dalam sekolah ya, dari dari Porja ya. Jadi memang sudah ada bibit, kenapa Ya. kita tidak dukung Iya, lagi? benar. Dan itu sudah terlaksana dan memang sudah berjalan. Kemudian dari kesepakatan kelas juga tadi hampir sama dengan Bu Eka, jadi sudah menyepakati terhadap apa yang terkait tentang ini sumbangan, misalnya ada siswa yang sakit, biar ada juga dia rasa saling memiliki, ada ya empatinya, oh ini loh teman saya, ini loh saya pak saudara saya, terus saya bantu, oh ini yang ada banyak balir itu Iya. lagi, ya ini sudah terapkan dalam kelasnya, mungkin di kelas lain juga sudah sesuai dengan oke, mungkin kepada ibu hampir sama Sama yang tadi disampaikan sama teman-teman. oke tadi oke, terima kasih ibu atas bapaknya mungkin sama juga mungkin ibu Gustinya ada rasa ya Bu Desa. Mungkin hampir sama karena juga visi sekolah, jadi hampir sama mungkin kegiatannya yang dikembangkan. Ada dari ekstranya yang beragam, terus untuk lingkungannya kami mengembangkan program simpati mengurangi sampah plastik, dan ada juga gini apa namanya kantin kejujuran untuk anak-anak, jadi untuk melihat mereka akhlaknya mereka. Dan ada pengembangan pojok baca untuk literasinya. Nah, itu aja yang bisa saya tambahkan. Tadi sudah ditambahkan oleh Bu Desa ya, Bu Desa bahwa sudah sesuai intinya visi terhadap program-program yang sudah dilaksanakan di sekolah. Nah mungkin dari diskusi kita ini kira-kira ada nggak terlintas Pak atau Ibu Bapak Ibu sekalian program baru yang ingin dilakukan tapi memang terkendala misalnya biaya atau apa misalnya belum siap dilakukan kira-kira ada nggak sesuai dengan visi? Mungkin nggak Ya visi misi sekarang yang digalak sekarang kan digalak oleh pemerintah adalah memerangi sampah plastik yang pertama, itu kunci pertama. Yang menjadi kendala kami juga sudah mendekat Bapak kalau terutama sampahnya ini ya. Terutama kan sampah plastik itu banyak datang dari kantin ya, terutama kantin. Tapi setelah kita siasati, anak-anak kita sudah membawa tumbler, kotak makanan, tapi masih juga ada sampah plastik. Nah, solusi-solusi yang kita buat sekarang awalnya ada ekobrik, kan awalnya ekobrik dulu ya, masih ngetren kita ekobrik. Nah, kita masukkan di sana, kemudian kita pakai apa namanya tanaman itu hanya pembatas gitu. Dia kelihatan hasil kerja siswa. Setiap anak 1 minggu berapa sih dapat satu ekobrik, itulah kita botol besar itu kita pakai. Itu pertama. Kedua, memerangi sampah plastik ini juga dengan adanya aturan dari Bapak Bupati sekarang sampah harus betul-betul ditulah. Kita bekerja sama dengan Budi
kita minta bantuan tong sampah juga sudah dikasih di waktu ini. Nah, sudah dikasih 2 tempat sampah, ada 3 di sana. Ini yang perlu kita tekankan pada siswa untuk memilah sampah plastiknya, sampah organik dan non organik dan residunya. Ini perlu kita bergerak bersama-sama. Tidak bisa kita sendiri. Sekarang kita aja, nanti udah lupa ya. Inilah perlu kita tekankan bekerja sama-sama sekarang untuk memerangi sampah plastik. Nah, untuk program berikutnya kita akan bergerak ke, karena namanya ada UKS, kita kan mau masalah makanan sedikit rencana awal kita, karena kita amati di kantin dagangannya makannya dijual hanya itu aja. Nah, ada minuman modelnya Marimba sama model itu. Nah, inilah yang kita perlu sedikit kita belum dapat sosialisasi dan Bapak Komiti, jadi kita kerjasama, kita perlu membatasi anak-anak. Bisa enggak kita larang jualan seperti itu? Kalau misalnya disetujui, kita siapkan minuman di depan kelas, dan sekarang biaya minuman bisa deh. Sekarang anak-anak yang membeli uang sedikit berapa sih anunya, seperti ambil satu tumbler itu berapa dia bayar. Inilah ide yang baru akan muncul karena melihat kita amati kantin untuk mencegah itu terutama minuman terutama ini. Kalau makanan anak kan sudah banyak bawa makanan, kemudian ada yang tidak dikasih bekal sama ibunya, dia sudah bawa kotak makan ke kantin beli nasi goreng itu sudah disewa. Nah, itulah program awalnya yang belum bisa realisasi, kami belum ini. Itu aja dulu yang kita bisa buat program. Kita tidak buat mulu aja, yang nanti sedikit aja, yang penting ada perubahan. Intinya kalau kita buat program memang kadang kita berekspektasi tinggi. Ya, tidak bisa transaksi itu kan itu. Biaya juga gitu. Itu aja udah sulit cari bantuan. Kalau depan kalau kita dulu kalau 6 kayak kalau di depan. Nah, biayanya di mana kita nah itu seperti itu. Maka kita perlu kerjasama sama Duti. Kalau kita bisa minta sumbangan dari sana, kita anak-anak yang sekolah sini pasti didukung. Ini yang belum program kita yang akan ke depan, yang belum yang bisa sama. Itu aja dulu. Jadi yang tadi yang tangkap bahwa program ada 3 program yang dilaksanakan ke depan, terutama terkait tentang sampah. Ya. Di sekolah Tian juga gitu Pak. Sudah kerjasama dengan rumah kompos Terang Tegak, Ya, sudah ya. kaderisasi dan benar itu sudah. Tapi itu sudah karena kesadaran intinya kalau Ya. kita nggak bergerak, anak-anak juga kita harus gerak. Ya, itu dah. Karena yang buang sampah itu kan sebagian besar anak-anak. Iya, kita harus betul-betul awasi dulu. Minimal kerja ekstra dulu, bulan, 2 bulan, 7 bulan itu harus awasi. Itu tidak berhasil. Banyak istilahnya evaluasi lah. Iya, program itu kerja sampah juga. Memang kadang bukan sampah, nggak bakal ada ininya seperti ini supaya tantangan ke depan. Iya, itulah tantangan kita. Ya, jadi mungkin sebagai pembelajaran ke depan dicicil sedikit demi Sedikit demi sedikit, nah. pelan-pelan, dan Nanti kemudian kita sampaikan dulu supaya tidak jadi masalah ya, sama orang tua. Nah, mungkin tahun ajaran baru ini kita panggil orang tua karena kita paparkan sampai mereview dulu kita sampaikan. Nah, di sini kita kesempatan kalau disetujui ya. terkait juga tentang makanan sehat. Sekarang kan juga ada himbauan dari puskesmas dan Ya. dinas juga Ya, mengontrol ya. makanan Benar, anak, ya. karena kebanyakan anak makan makanan anak sekarang kan pengawet, Ya. berwarna, Ya, itu. itu ada yang memang ditakutkan. Ya, itu yang kita khawatirkan untuk kesehatan anak-anak juga, bapak ibu yang punya, yang hanya bisa memfasilitasi. Apalagi yang anak sekarang kan memang jarang mau makan buah. Iya. Jadi paling suka sama makanan. Ya, itu instan itu. Ya, itu kan program yang ke depannya instan. Iya. Dan yang satu dari penyediaan air mineral di tiap kelas, Ya. memang itu dah kendalanya pasti dibiaya. Ya, di biaya juga. Apalagi penyediaan sebenarnya bisa sih kita nyediain galon tiap kelas, tapi keberlanjutannya itu. Itu ya, sekali bisa. Ya, Sama dengan Banten Saraswati kan kalau tidak ada bos, tidak bisa ya. Itu sulit. sekarang gimana siasat bapak nanti sama guru Ya, yang lain, ya. gimana biar ada misalnya air mineral pengennya seperti program bapak tadi, tapi parutan ada bos. Ya, adikal benar. Kita perlu kolaborasi sama Bibi punya cara. Komite juga Ya. bisa. Orang anak-anak juga bisa
cuma harus disetujui sama orang tua. Iya. Karena Betul. ini terkait uang sedikit kali gesekannya. Ya, Agak Rp5 ya dia ya pesan. itu udah paling Rp1.000 aja. Iya. Oke. Beli rokok dia bang dulu. Kalau keluar uang ke sekolah Rp10 dulu. Itu lawan wow. Iya. Itulah programnya. Jadi itu rencana ke depan, semoga nanti Bapak Ibu guru juga bisa ikut mewujudkan rencana dari Bapak tadi sesuai dengan visi sekolah. Iya. Jadi kesimpulannya pada kesempatan ini bahwa visi sekolah Bapak Ibu itu sudah sesuai dan berdampak pada murid. Oke, jadi yang sudah disimpulkan tadi bahwa program-program yang tadi Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan visi dan tentunya untuk meningkatkan karakter siswa sesuai dengan profil belajar Pancasila. Oke, jadi dia minta nanti kepada Bapak Ibu semuanya untuk terus mengaktualisasikan visi ini ke dalam kesehariannya, menggunakan visi ini sebagai berpedoman dalam melaksanakan pembelajaran dan melaksanakan program-program yang ada di sekolah. Tentunya terkait tentu harus berkolaborasi karena nggak bisa kita kerjanya sendiri gitu, saling mendukung satu sama lain. Oke, demikian diskusi kita pada siang hari ini. Semoga kedepannya nanti actionnya ke depan Pak nih Iya. bisa diawasi sampai dipantau program-program yang sudah berjalan agar lebih konsisten lagi ke depannya, dan rencana Ibu nanti yang tunggu kabar selanjutnya Iya, pasti. mana actionnya Iya. ya. Oke, rencana. Ya, demikian yang dapat yang sampaikan. Mungkin Bapak bisa menutup kegiatan hari ini memberikan testimoni gitu Iya. misalnya Bu. Iya. Ya, makasih. Ya Bapak Ibu yang dihormati, apa yang disampaikan sama pengajar praktek tadi dan apa yang dipresentasikan sama Miss Ayu dari GGP kita, mudah-mudahan ya kunci pertama adalah menginspirasi ini ya, ikuti jejak Miss Ayu sebagai GGP karena banyak sekali ilmu-ilmu yang baru yang bisa kita manfaatkan di sekolah dan berdampak pada siswa. Kuncinya berdampak pada siswa ya. Sepintar apapun gurunya, kalau mengajar tidak ada dampaknya pada siswa itu rugi, nol. Kuncinya adalah berdampak pada siswa. Walaupun tidak banyak, satu tangga, boleh katakan 1,5 tangga aja setiap tahun sudah ada perubahan, ada bersyukur ya. Karena tidak semudah membalikkan dampak. Itu aja yang saya bisa berikan inspirasi. Mudah-mudahan dengan kehadiran Ibu juga di sini memberikan motivasi pada guru-guru yang nanti supaya ikutlah, terutama CGP, kalau tidak meningkat kompetensinya di PNN untuk belajar lagi. Itu aja kurang lebih yang bisa kasih sedikit testimoninya. Kalau tidak ada, saya akan tutup dengan para makasih. Om Santi Santi Om. Yang butuh bantuan pada Bapak Ibu kita untuk bersama. Nggih. Di sini saja, di depan, di luar. Oke. Kan yang motor ada Mandir. Ada mangandri ya, Pak? Nggih, mangandri itu. Lu mana? Ah, mangandri. Dan jam 2, di jam 2. Ini. Ya. Ayo yuk, Ma, foto aja. Ini dia bendera aja lah.
Saya sih buat laporan. Nanti buat hasil diskusi ya sih kegiatan ini. Itu yang tak buat tanpa itu boleh? Itu boleh, nanti kirim aja ini ya, kirim ke Yapit yang ya Via PDF apa? PDF. PDF ya. Tapi tambahin aja gininya Bu, gini ya sama hasil diskusi visi Prakasa Perubahan hari ini. Nanti kan CGP kan di sana ada ketentuannya CGP buat laporan. Visi sekolah itu